Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan pada siang hari ini kita memiliki pemberitaan terhangat di mana pemberitaan yang akan kita bahas pada siang hari ini mengenai akademisi Rocky Gerung yang dilaporkan oleh berbagai pihak ke polisi atas dugaan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Dan berita selengkapnya pastikan Anda tetap bersama kami di Berita Sultan. Baik pemirsa Sultan TV, seperti yang sudah kita ungkapkan sebelumnya, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai akademisi Rocky Gerung yang dilaporkan berbagai pihak atas dugaan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Dan Rocky Gerung ini dilaporkan salah satunya oleh relawan Jokowi, dan mereka ini menuntut Rocky segera diproses atas perbuatannya. Selain itu juga relawan Jokowi ini menilai bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini layak dievaluasi atas kasus ini. Dan seperti apa kelanjutan kasus yang akan dibawa oleh relawan Jokowi, kita akan berbincang-bincang pada siang hari ini bersama Kang Rudi Hermawan selaku relawan Jokowi. Assalamualaikum, selamat siang Kang. Waalaikumsalam, selamat siang Kang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV. Dan mungkin kalau berbicara mengenai kasus ini Kang, mungkin dari relawan Jokowi sendiri, khususnya yang ada di Provinsi Banten ini, adakah langkah-langkah tersendiri menyikapi dari kasus dugaan ujaran kebencian oleh Rocky Gerung? Relawan Jokowi itu kan banyak ya? Iya. Banyak dan mungkin ratusan. Iya. Di Banten juga ratusan. Nah, sebagian relawan sudah menempuh langkah hukum. Iya. Melaporkan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ke aparat hukum, ke Polda Banten. Nah, saya sebagai relawan yang lain gitu, tidak mengambil langkah itu. Kami tidak melaporkan Rocky Gerung ke aparat terkait, karena memang seharusnya menurut kami dilaporkan atau tidak dilaporkan aksi Rocky Gerung yang telah menghina Presiden sebagai simbol negara dan telah membuat kegaduhan, ini kan harusnya dilaporkan. Lalu tanpa dilaporkan, Rocky Gerung tetap diproses, harusnya minimal dipanggil lah. Gitu. Jadi kalau yang melaporkan, relawan yang melaporkan sudah ada tentunya yang mengambil langkah hukum. Nah, saya mengambil peran lain. Saya menyoroti ke kinerja kepolisian yang kami anggap kurang maksimal dalam kasus ini. Oke, mungkin nanti akan kita bahas juga nih soal kinerja kepolisian seperti apa, khususnya Kapolrinya ini menindaki kasus ini. Tapi kalau berbicara kembali mengenai kasus ujaran kebencian yang mungkin oleh Rocky Gerung sendiri, ini bukan sekali pernah dilakukan gitu ya. Dalam artian mungkin sebelumnya pernah terjadi dan ini kembali terulang. Nah, kalau Kang Her ini melihatnya seperti apa? Kang Rudi, maaf. Jadi yaitu, ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Kalau kita runut gitu, perjalanan caci maki ini, itu tidak hanya dilakukan oleh seorang Rocky Gerung, dan tidak dilakukan satu kali ini saja. Dan kalau kemudian langkah-langkah hukum tidak diambil, mau bagaimana negara ini? Hubungan interaksi sosial kita, hubungan interaksi kita dengan sesama, ini menjadi rusak, tidak kondusif. Sekarang sudah mulai kan kerasa sama kita, ya kan? Relawan sudah mulai menggunakan ancaman-ancaman ya, karena tidak terima mereka, ya kan? Presidennya, simbol negara, dicaci maki, dan itu di ruang publik. Ya, kalau didiamkan, aparat tidak melakukan apa-apa, apa jadinya bangsa ini? Kan? Jadi selama ini, ya itu juga kegelisahan dalam teman-teman relawan itu juga sama seperti itu. Rocky Gerung itu bukan satunya.
Dia hanya salah satu. Dan kejadian ini tidak berlaku satu kali ini aja. Tidak pernah terjadi satu kali ini. 2019 rentetan sampai gini banyak. Ya kan? Orang-orang menggunakan mimbar-mimbar itu untuk mencaci maki, untuk menghina presiden, seenaknya, tanpa diproses oleh hukum. Mau jadi apa bangsa ini? Coba. Itu kekhawatiran kami gitu. Jadi kami mendorong gitu Kapolri untuk melakukan sebuah tindakan. Karena nggak mungkin nggak ada delik dan segala macam. Kalau kita simak ya videonya secara full, penghinaannya mungkin masuk ke delik aduan, ya kan? Tetapi ada ajakan di situ, ya kan? Untuk melakukan apa tanggal 10 itu kan sudah memprovokasi orang. Terus kalau didiamin, ya kan kita bingung ini. Kapolri ini punya keberanian atau tidak sih untuk menindak hal ini? Bukan demi Jokowi loh, ya kan? Ya kan? Mungkin Pak Jokowinya asik-asik aja kan? Ya kan? Dia sendiri menganggap Rocky Gerung itu sebagai sesuatu hal yang kecil. Tetapi ruang sosial kita, ruang interaksi sosial antar masyarakat ini harus dijaga. Ya kan? Jangan sampai kita jadi masyarakat barbar tanpa hukum. Semua orang bisa saling menghina, seenak udelnya gitu. Mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Gitu. Jadi itu yang saya soroti dengan teman-teman di Banten. Oke, jadi memang pentingnya kasus seperti ini ditindak gitu ya. Karena mungkin beberapa pihak yang membela Rocky Gerung adalah beranggapan balik lagi itu adalah kebebasan berekspresi gitu, dan juga mungkin seberapa penting memang benar-benar harus ditindak karena banyak yang menilai ya ini sebagai bentuk kritik gitu. Banyak yang menilai juga gitu ya dengan banyaknya pelaporan, artinya presiden seakan tidak bisa dikritik gitu. Nah sebenarnya penilaiannya seperti apa? Jadi begini, ini kecelakaan ya, kecelakaan yang fatal gitu. Kalau kemudian seorang Rocky Gerung yang mendeklarasikan dirinya sebagai akademisi, ahli filsafat, terus kemudian dia tidak bisa membedakan mana kritik, mana menghina. Ya, kritik dijamin undang-undang, ya kan? Dilindungi oleh undang-undang. Siapa coba yang tidak mengkritik Jokowi? Ya kan? Bebas. Ya kan? Tetapi ketika mencaci maki dan menghina, itu udah urusan lain. Kritik ya kritik, menghina ya menghina, itu harus dipisahkan. Ya kan? Mengkritik itu Pak Jokowi, kinerja Anda nggak bagus, bikin jalan tol sepi, ini solusinya. Nah itu kritik. Tetapi ketika mengatakan Jokowi kamu tolol atau apa-apa, itu bukan kritik, Mas. Anak kecil juga bisa membedakan bahwa itu bukan kritik. Itu penghinaan. Dan yang dihina adalah simbol negara. Ya kan? Sekali lagi, jika aparat diam ketika simbol negara ini dihina, apalagi yang bukan simbol negara. Ya kan? Ketika kita tidak setuju, saya dengan Mas tidak setuju. Mas caci maki saya bebas-bebas saja dong. Menghina saya bebas saja. Apa itu esensi dari demokrasi? Kan nggak kayak begitu. Jadi harus bisa dibedakan mana kritik, mana menghina. Ya kan? Kritik dan menghina itu antara Serang dan Jakarta. Batasannya sangat jauh. Sangat jauh. Jadi kalau seorang Rocky Gerung yang mendeklarasikan diri sebagai akademisi segala macam, terus tidak bisa membedakan mana kritik, mana menghina, ini kecelakaan yang fatal. Oke, nah kalau berbicara mengenai penghinaan, ini mungkin juga menjadi salah satu hal yang banyak diperdebatkan karena memang batasan dari penghinaan ini sebenarnya di mana gitu, karena banyak yang menilai kurang bisa terlihat batasannya karena yang dinilai adalah personalnya masing-masing gitu, apa yang dirasakan oleh personalnya masing-masing. Nah kalau Kang Rudi menilainya seperti apa batasan dari menghina itu sendiri? Memang pasal ini pasal banci ya. Kalau kita menyebutnya pasal banci gitu. Ketika ada simbol negara dihina, maka si yang dihina itulah yang harus melaporkan. Ini kasusnya juga sekarang kan. Ketika Pak Jokowi dihina, dicaci maki oleh Rocky Gerung, maka Pak Jokowi harus melaporkan. Kan ini nggak mungkin seorang presiden melaporkan Rocky Gerung yang bukan siapa-siapa. Nah, di sini peran aparatur hukum yang harus responsif sebenarnya, ya kan? Makanya jangan sampai malah sikap Pak Jokowi terhadap penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini yang dijadikan dasar oleh aparat hukum untuk tidak melakukan apa-apa.
Wah, presidennya juga nggak apa-apa. Presidennya juga asik aja. Sudah muncul kok. Itu hal yang kecil. Akhirnya ini dijadikan dasar untuk bersikap. Ya, nggak apa-apa juga lah polisi nggak melakukan itu. Nggak menangkap Rocky Gerung atau tidak memproses Rocky Gerung. Karena presidennya juga nggak apa-apa. Kan celaka. Ini bukan soal presiden dengan Rocky Gerung, sekali lagi saya tekankan. Ini soal ruang publik. Ya kan, ruang interaksi sosial yang harus kita jaga. Dan di situ aparat hukum perannya di situ menengahi. Ya, kalau dibiarkan bebas seperti itu sekali lagi, kita ini akan menjadi bangsa yang barbar. Semua orang saling bebas untuk nuduh, bebas untuk menghina, bebas untuk mencaci maki. Dan kalau Rocky Gerung saat ini misalnya tidak diproses secara hukum, maka yang terjadi adalah masyarakat menganggap ini bukan sebagai sebuah kesalahan. Masyarakat menganggap ini sebagai sesuatu yang lumrah. Menghina presiden di muka umum itu biasa. Toh Rocky juga nggak dianggap. Toh Rocky juga yang telah menghina dan mencaci maki Presiden Jokowi tidak diapa-apakan. Ya kan? Akhirnya ini akan menjadi sebuah contoh. Ya kan? Media sosial dipenuhi dengan kebencian. Akhirnya ini diadopt, ditiru. Ya kan? Bagaimana nantinya kalau seorang Rocky Gerung itu menjadi panutan? Dikagumi oleh generasi kita yang akan datang. Rusak bangsa ini, Mas. Makanya Kapolri harus berani mengusut kasus ini sampai tuntas. Ya kalau sampai tidak berani mengusut ya harus dievaluasi. Ya bila perlu diganti. Kalau perlu diganti. Ya bila perlu diganti. Oke. Ya kan? Benar-benar. Karena kalau kita melihat sebenarnya dari kasus ini sudah banyak pihak yang melaporkan gitu ya. Mulai dari relawan Jokowi, bahkan juga dari DPP PDIP juga ini sudah membuat pelaporan, dan juga banyak pihak lain yang sudah membuat pelaporan. Nah, kalau Kang Rudi ini melihatnya seperti apa? Dari banyaknya pelaporan, pergerakan dari laporan-laporan yang sudah ada sejauh ini seperti apa? Menurut saya gini, teman-teman relawan yang melaporkan Rocky Gerung ini kan berangkat dari ketersinggungan mereka. Ya kan, ada sakit hati yang kemudian ini tertular secara massal. Ya kita tidak melarang teman-teman untuk melaporkan itu. Tetapi yang lebih penting dari semuanya adalah bagaimana kemudian selanjutnya ini tidak terjadi lagi. Ya kan? Jangan sampai terkesan di ruang publik bahwa aparat kepolisian ini harus ditekan dulu. Ya? Ada kasus penghinaan terhadap kepala negara viral dilakukan di ruang publik. Ketika mau melakukan proses hukum, mereka butuh tekanan, harus ditekan dulu. Bayangin harus nunggu relawan se-Indonesia berteriak, baru kemudian ini diproses. Dan setelah itu juga belum tentu diteruskan. Makanya sekali lagi pesan saya ya, dengan segala hormat ke aparat penegak hukum, terutama ke Kapolri, yang harus dijaga bukan hanya seorang presiden sebagai simbol negara, tetapi ruang interaksi sosial di antar masyarakat ini yang harus kita jaga. Dijamin kondusivitasnya, dijamin ketertibannya. Karena peran kepolisian di situ menjaga ketertiban dan kondusivitas di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau dibiarkan kayak begini, gontok-gontokan. Relawan Jokowi sudah marah. Apa mau terjadi hukum rimba? Ya kan? Kan kita bisa lihat banyak kasus kan. Sekarang bukan hanya di ruang-ruang sosial kayak Rocky Gerung gitu, tapi di mimbar-mimbar podium agama. Kan kita tahu semuanya lah, nggak usah kita ceritakan siapa orangnya. Mimbar dakwah dijadikan ajang untuk menebar kebencian. Mimbar-mimbar agama, temanya tabligh akbar, temanya Isra Mi'raj, isinya caci maki terhadap kepala negara. Dan ini berlangsung sejak lama. Mereka bebas melakukan itu tanpa tersentuh oleh hukum. Polri di mana? Kapolri di mana? Apa yang sudah mereka lakukan gitu? Oke, jadi kalau kita melihat sebenarnya kasus seperti ini memang tidak hanya menimpa Presiden Jokowi saja gitu ya, tapi memang simbol-simbol negara lainnya terkadang sudah ibaratnya
disinggung juga oleh pihak-pihak lain juga, tapi memang tindakan dari pihak kepolisian yang mungkin belum terlalu terlihat sampai akhirnya hal ini terulang terus. Nah, sebenarnya kalau Kang Rudi sendiri melihatnya, yang bisa menekan dari pihak kepolisian supaya bisa tegas menindak kasus-kasus seperti ini siapa? Apakah memang harus masyarakat atau mungkin DPR RI gitu, atau seperti apa? Gitu? Apa harus presidennya gitu? Jadi kita catat ya tadi, kita blueprint nih, apa namanya, yang namanya dilakukan secara berulang-ulang, ya kan? Kita semua tahu kan, dilakukan secara berulang-ulang, terang-terangan, dan di muka umum. Berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa menimbulkan efek jerah di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan yang namanya hukum itu, filosofinya kan harus bisa menimbulkan efek jerah, supaya kemudian orang memang kapok, jerah, ya kan? Nah, keterulangan ini terus-menerus, Rocky Gerung melakukan penghinaan, terus Gus Nur melakukan penghinaan, dan banyak orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap simbol negara di ranah publik. Terus kemudian ini terulang terus, ya karena tidak pernah tersentuh oleh hukum, ya kan? Nah, ini kalau dicari gitu, kalau aparat kepolisian, aparat penegak hukum serius, nggak mungkin nggak ketemu deliknya. Karena hukum itu tidak boleh rigid, Om. Hukum itu tidak boleh kaku. Ketika satu pasal ini mental, ada potensi pasal-pasal lain yang bisa dikenakan kepada mereka. Jadi ini kan tergantung kemudian kreativitas dan inisiatif, terus kemudian will, kemauan dari aparat penegak hukum untuk menjaga presiden dan menjaga ruang interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat supaya tertib dan kondusif. Ya, kalau dalam jangka waktu yang panjang selama 2019 sampai hari ini ternyata tidak ada perubahan dan terus berulang-ulang, kita pertanyakan, Kapolri itu merintahin apa ke anak buahnya? Ya, jangan-jangan selama ini hanya sibuk pencitraan kan? Tingkat kesukaan dan kepuasan masyarakat seperti apa? Jangan-jangan hanya muter di situ aja tuh Kapolri kan? Tidak punya program yang jelas gitu. Gitu. Karena harus dilindungi. Kapolri namanya juga, bukan Kapolwi. Ya kan? Ya kan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Artinya ini merasa ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan hadir di tengah-tengah atau di samping Jokowi doang. Ya. Betul ya? Berarti memang harus benar-benar bergerak dari kepolisian yang khususnya Kapolri-nya ya. Iya. Kan kalau institusi kepolisian dan institusi semacamnya itu kan komando, Pak. Ya. Kalau komandannya punya inisiatif memerintahkan kepada masyarakat, kepada bawahannya, jalan samina wa ta'na mereka, Pak. Ya. Cuman yang saya khawatirkan itu jangan-jangan Pak Kapolri ini diam karena yang dijadikan patokan oleh beliau adalah sikap Pak Jokowi terhadap Rocky Gerung. Udahlah, jangan gini kan. Akhirnya dia diam. Dia lupa gitu bahwa selain Pak Jokowi ada ratusan juta masyarakat Indonesia yang harus dijaga. Jadi kalau nggak dievaluasi, saya pikir parah ya. Jadi pilihannya yaitu tadi, kinerja Kapolri itu harus dievaluasi. Segera dievaluasi. Iya, jika tidak ada gerakan apapun misalnya setelah ini, ya ganti. Saya pikir yang bagus masih banyak kok stoknya. Oke, karena kalau kita melihat memang dari pihak kepolisian mungkin belum mengambil gitu, tapi sejauh ini dari aturan mungkin ujaran kebencian, apakah sudah cukup aturan-aturan yang sudah ada? Karena memang pasal yang digunakan ini banyak sekali gitu. Tapi seperti tindak lanjutnya tidak ada gitu ya. Apakah memang pasal-pasal yang sudah ada ini masih belum cukup sebenarnya? Jadi gini, tugas aparat kepolisian itu kan proses. Panggil berdasarkan pasal-pasal yang sudah mereka pelajari. Eksekutornya kan nanti bukan di kepolisian. Tugas kepolisian itu hanya memproses hukum. Bahwa kemudian nanti si salah atau tidak, bukan kepolisian yang menentukan kok. Yang menentukan adalah harusnya ketika seseorang, saya bilang itu, menghina presiden, dia tidak disentuh oleh hukum. Dia akan merasa dirinya sebagai jagoan. Nggak ada yang berani itu sama saya. Ini efek psikologinya buruk.
Ya menurut saya ya. Iya. Proses saja hukum. Banyak saya bilang pasal-pasal, jika kita runut video itu secara utuh, banyak. Bukan hanya soal pasal penghinaan terhadap presidennya saja, tetapi ketika dia memprovokasi orang. Kan negara ini negara hukum, Benar. buat seenaknya gitu. Oke. Dan mungkin sejauh ini aparat penegak hukum ini belum tegas gitu. Adakah mungkin upaya-upaya lain yang dilakukan mungkin untuk lebih mengedukasi masyarakatnya juga gitu, karena mungkin dikhawatirkan ketika kasus ini tidak benar diproses dengan baik gitu, artinya melakukannya dan tidak ada efek jera. Nah, sebenarnya ada upaya lain kah untuk mengedukasi masyarakat gitu supaya tahu kalau hal yang dilakukan itu sebenarnya tidak tepat? Gini, ada hukum atau tidak ada hukum. Iya. Ada pasal atau tidak ada pasal soal penghinaan. Iya. Ini pelajaran paling dasar di sekolah. Anak-anak kecil tahu menghina itu sesuatu yang tidak baik. Iya. Menghina itu dilarang, mencaci maki itu tidak boleh. Kan gitu ya? Benar. Ya kan? Ada atau tidak ada pasal nih Iya. yang mengatur. Betul nggak? Benar. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh kita gitu? Kami dan kawan-kawan di Banten ini akan terus saja melakukan pressure supaya kemudian aparat lebih serius. Iya. Ya kan? Aparat kepolisian lebih serius menangani kasus ini. Bukan karena persoalan ini adalah presiden. Sekali lagi, ini adalah persoalan interaksi sosial masyarakat Indonesia di ruang publik. Iya. Jangan sampai kemudian orang sekali lagi bebas melakukan apa saja, menghina, mencaci maki tanpa ada batasan. Iya. Dan ini memang bukan hanya peran dari aparat kepolisian semata, peran kita semua. Nah, ini juga salah satu yang saya lakukan misalnya. Saya mengkritisi aparat kepolisian, ayolah, nggak mungkin nggak bisa. Harus diselamatkan ini. Udah sangat parah gitu. Apa harus nunggu gontok-gontokan, ya kan? Rocky Gerungnya disamperin ke rumahnya, kan kita nggak mau kayak begitu. Benar. Negara ini negara hukum, bukan negara barbar. Jadi untuk kedepannya ini diharapkan memang ada tindak tegas dari pihak kepolisian, sudah pasti itunya. Iya. Dan mungkin terakhir nih dari Kang Rudi, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada mungkin aparat penegak hukum atau mungkin juga kepada pemerintah yang mungkin juga bisa mendorong atau bisa segera mengevaluasi juga dari Kapolri atas kasus ini, mungkin untuk closing statementnya seperti apa? Nah, gini, masyarakat Indonesia ini kan sedang dalam transisi, Iya. peralihan dari era manual ke era medsos. Iya. Dan sekarang hampir 80% generasi muda kita itu melakukan interaksi sosialnya di ruang media sosial. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini kan tiap hari begitu gampang kan, masuk ke beranda adik-adik kita, Iya. masuk ke beranda anak-anak kita, orang-orang yang dengan leluasa menghina, mencaci maki orang lain, menghina, mencaci maki presiden. Nah, ini gampang seliweran. Dan ini kalau kita tidak jaga, ya kan? Saya khawatir ini akan berdampak buruk kepada generasi-generasi di bawah kita. Ini akan dijadikan sebuah patokan, saya bilang. Hina aja lah presiden. Lah caci maki aja presiden. Ya kan? Toh Rocky Gerung melakukan itu juga tidak diapa-apain. Iya. Nah, kalau situasi sudah separah ini, maka aparat hukum yang paling bertanggung jawab. Kenapa mereka harus saya katakan paling bertanggung jawab? Karena selama ini, ya kan, tidak ada perubahan. Mereka dibiarkan. Orang-orang yang melakukan ujaran kebencian dibiarkan. Efek dari pembiaran yang terlalu lama ini, ya kan, akhirnya ya berdampak pada seperti ini. Rocky Gerung ngoceh lagi. Besok nanti ada lagi yang ngoceh. Besok ada lagi yang ngoceh. Jadi kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk serius menangani persoalan ini. Demi apa? Demi bangsa dan negara ini. Bukan demi Presiden Jokowi. 2024 tuh Presiden Jokowi sudah lengser. Sudah tidak lagi menjadi presiden. Tetapi kita sebagai warga bangsa, sebagai warga negara Indonesia, ila yaumil qiyamah. Nah, interaksi sosial di antara kitanya harus kita jaga. Dan siapa lagi yang paling bertanggung jawab menjaga ketertiban,
menjaga kondusivitas di tengah masyarakat selain aparat kepolisian. Jangan berdalih tidak ada pasal, tidak ada delik, dan tidak apa-apa. Jangan, nggak boleh itu. Karena pasti ada rumus dan jurus-jurus lain sebenarnya kalau mereka serius. Jadi saya minta ke Pak Presiden evaluasi Pak Kapolri. Ya, kalau nggak bisa serius, cari yang lebih serius. Untuk menjaga marwah kepolisian juga kan, supaya kemudian di mata masyarakat ini menjadi institusi yang berwibawa, disegani. Oke, jadi memang perlu ada ketegasan karena kasus ini sebenarnya bukan penghinaan terhadap Jokowi, tapi karena masa depannya siapapun itu yang menjadi presiden, kalau ini tidak ada tindakan tegas gitu ya, ini akan terus berulang tentunya ya. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa membawa pengaruh terhadap kasus ini dan juga bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa hal ini sebenarnya seperti yang udah disebutkan gitu ya, tanpa adanya aturan pun memang penghinaan itu memang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Sesuatu gitu yang salah. Sesuatu yang salah kepada siapapun itu. Bukan hanya kepada presiden gitu ya, tapi terhadap siapapun gitu ya. Terima kasih Kang sudah meluangkan lagunya untuk Sultan TV. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama Kang Rudy Hermawan selaku relawan Jokowi membahas tentang tuntutan Rocky Gerung dan minta Kapolri dievaluasi, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan pemberitaan lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Sultan TV, dan akhir kata saya Ben Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.